Oke, Demi Lovers dan Dimago Fans, kembali lagi masih di topik tentang Atlantis. Sekarang kita masuk di part 2. Setelah tadi di part 1 kita coba bahas tentang asal mula, tentang bagaimana ini kemudian bisa muncul, kemudian teori-teori ini bagaimana bisa muncul, sampai kemudian tadi terakhir kita ngomongin tentang bagaimana sebenarnya keadaan society dan gambaran keadaan, yang ada di Atlantis itu. Nah, kemudian ini yang kemudian nggak kalah menarik kayak gitu tentang, tadi sudah sempat juga dibahas tentang saat-saat akhir atau detik-detik terakhir kayak gitu, bagaimana kemudian kedua benua ini, baik itu Lemurian maupun Atlantis kemudian bisa sama-sama kompak menghilang, kayak gitu. Kalau dari teorinya Koheng memang di situ terjadi degradasi, entah itu degradasi moral, degradasi mungkin juga dari, kepemimpinan atau kondisi masyarakat dan lain sebagainya dan akhirnya itu mengakibatkan sebuah kehancuran. Nah, tapi kemudian adalah pertanyaan yang menggelitik, pasca kehancuran ini entah apapun mungkin penyebabnya kehancuran itu, mungkin nanti Kohai juga bisa lebih detailkan lagi karena tadi kayaknya masih agak, kurang mendalam. Tapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah mungkin berarti orang-orang yang dulunya pernah dari Atlantis atau dari Lemurian ini sampai sekarang masih ada, sampai sekarang mungkin masih eksis kayak gitu. Nah ini mungkin pertanyaan yang perlu dijawab. Silakan Koheng, kalau misalnya Koheng bisa menjelaskan tadi lebih detail mengenai saat-saat akhir atau detik-detik akhir dari Atlantis sampai dengan kemudian apakah memang benar ada orang-orang yang, orang-orang Atlantis yang sampai sekarang masih ada? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, thank you Mas Yus. Kita Heeh, lanjut ya. ya Jadi oke. ceritanya begini, Mmm, ketika Lemurian terpisah, kemudian mhm, satu ketika di zaman berikutnya itu mhm, ada beberapa pimpinan Atlantis yang merasa bahwa mau menguasai Lemurian itu seperti itu. mmm, Karena sumber oke, daya mereka ketika bangun itu kan mereka butuh lebih banyak sumber daya dan mereka mmm, kehabisan. Mau ambil mhm, dari Lemurian menyerang mhm, sana gitu loh. mmm, Tapi karena penyerangan itu kemudian Lemurian duluan hancur. Nah, tetapi oke, dengan hancurnya itu keseimbangan di Atlantis juga ini terdampak. Ya, sumber oke, energinya itu terbatas, mhm, hancur. Jadi tenggelam, mmm, mhm, tenggelam ke dalam dasar lautan. Jadi mhm, saat itu ada survivor, ya, ya ada mmm, survivor, ya. Kemudian itulah yang kemudian ada yang namanya Sambala. Jadi mmm, mereka yang mengungsikan diri di daratan Tibet, ya. mhm, Kemudian ada yang namanya Agatha. mhm, Kalau pernah dengar mungkin mhm, Mas Yus pasti pernah dengar ya, itu oke, heeh, adalah, mhm, eee, teori bahwa bumi ini tengahnya itu ada kehidupan di dalam oke, bumi. Itu bukan magma seperti mhm, kebanyakan para ilmuwan, mhm, menduga bahwa mhm, dalamnya itu magma, tapi mhm, di dalamnya itu ada hollow earth. Istilah di Hollow dalamnya Earth, itu ada ya, betul, mataharinya juga, iya, jadi ada mhm, kehidupan di dalam di pusat bumi. Ya mhm peradaban di mhm, dalam bumi dan, dia punya ibu kota itu adalah Sambala, seperti itu. mmm, Nah, itu oke, ada survival dari tenggelamnya Atlantis, diyakini seperti mmm, itu. Nah, kemampuan-kemampuan mereka ya masih apa, masih, eee, dimiliki sampai saat ini. Ya, beberapa oh, dari tenggelamnya Atlantis berevolusi jadi makhluk yang di lautan, yang saat ini mmm, dikenal sebagai mermaid, seperti itu. Itu teori mmm, saya. ya, oke oke oke, Ya, malah masuk makanya tadi ke ada penjelasan hubungan sebelumnya Aquaman tadi itu ya, awal-awal Aquaman, tadi itu ya betul. di pasal itu, Betul. Jadi oke oke itu oke, memang kalau orang yang nonton itu pasti ada beberapa yang berasa familiar gitu. oke oke oke, menarik sih kalau kayak gitu, oke, apa memang ada kaitannya dengan iya, mungkin kita pernah dengar cerita bahwa kayak ada bencana besar, banjir besar yang kemudian melanda seluruh bumi. Mungkin kalau di agama-agama Samawi ada cerita Nabi Nuh kayak gitu. Apakah memang ini ada kaitannya sama, Lemurian dan Atlantis ini? Kayak gitu? Kemungkinan ada, ya. Ada Mmm, satu versi mengatakan bahwa, karena perkawinan campur,
Mhm. perkawinan campur antara ras manusia dengan ras ekstraterestrial, itu Iya. menciptakan banyak sekali, raksasa. Mhm Itu mhm mhm. apa, istilahnya jenis hybrid. Jadi Heeh. manusia setengah alien gitu. Jadi Mhm. lebih perkasa, lebih kuat, Mhm. kemudian mereka punya daya tahan tuh lebih tinggi. Jadi itu yang Mhm. sebenarnya dimusnahkan juga. Jadi ada Oke satu oke teori oke. mengatakan itu dimusnahkan, ya Mhm. jadi makanya benua itu tenggelam, Mhm. ditenggelamkan ya. Oke. Jadi, dari salah satu pangerannya sana Mhm. itu menyelamatkan beberapa orang lah, disuruh kalian Mmm. pergi ya. Jadi Oke itu oke ada oke oke. kaitannya juga kalau kita lihat di legenda Sumeria itu Mhm. Sumeria ya, jadi Mhm. ada Gilgamesh gitu ya. Nah Oke, itu juga Gilgamesh. ada kaitannya sepertinya dengan itu, seperti itu. Jadi, Oke. itu kan sebenarnya banyak informasi Mhm. seperti keping-keping puzzle, seperti itu. Jadi Iya. kita susun, jadi Mhm. satu gambaran yang masih kasar karena masih kurang Mhm. banyak puing-puing puzzle, seperti itu. Oke 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 oke. Ya, menarik sekali tadi sempat kemudian, saya jadi pikirannya ke mana-mana kayak gitu, karena begitu banyak teori dan sepertinya kok saling berhubungan. Ada teori tentang Betul, Gilgamesh yang mungkin tentang, istilah percampuran ras antara mungkin ekstraterestrial dengan manusia yang mengakibatkan ada makhluk-makhluk superior, berbadan raksasa. besar dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau tadi menyebut Sumeria, apakah mungkin akrab dengan, teori Anunnaki kayak gitu dan mungkin ada juga kaitannya dengan reptilian kayak gitu. Apa mungkin memang seperti itu, Kak, memang memang ada berhubungan seperti itu, teori Atlantis dengan Memang teori-teori ada itu? hubungannya, memang ada Oke. hubungannya. Karena, Atlantis itu sendiri sebenarnya, dia banyak ras yang migrasi dari planet-planet lain. Banyak ras yang Mmm. migrasi dari planet-planet lain, jadi, memang itu bisa terjadi. Jadi, Mhm. dugaan saya, Iya. kalau kita melihat beberapa channeling dari luaran, bintang Sirius itu dikatakan bahwa penghuni di sana itu adalah, evolusi dari bangsa Canis, bangsa kucing, Mmm. bangsa harimau, Iya. bangsa, Mhm mhm. bangsa lion gitu ya, Mhm bangsa, mhm mhm. eee, singa. Nah, Singa kemudian singa. ada juga Draconia. Draconia Mmm. juga menghuni planet tertentu gitu, Mhm ya planet mhm. tertentu, kalau nggak salah Nibiru ya lebih Iya lebih iya. lebih banyak. Mmm. Nah, itu Draconia atau yang namanya reptilian, ya. Mhm. Jadi kayaknya diputuskan bahwa bumi ini untuk si Homo sapiens saja gitu. Jadi Oke 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 oke. kalaupun ada sedikit-sedikit yang, apa, yang sisa-sisa zaman dulu yang nggak mau pulang gitu, itu Mhm. mereka tidak boleh menampakkan diri. Mesti istilahnya apa Oke. ya, eee, kayak ya curi-curi tinggal lah, imigran gelap Mhm. gitu. Oh, imigran gelap. Jadi Mungkin memang ada kayak planet kayak apa yang filmnya MIB gitu ya, imigran gelapnya alien gitu kan ya. imigran gelap. Oke oke oke. Nah, oke, jadi mungkin, teorinya agak kompleks juga karena kan kalau tadi ada istilah, draconian atau mungkin reptilian. Kalau reptilian kan dia lebih kayak yang, makhluk-makhluk anu ya, reptil ya, entah itu ular, entah itu buaya, kadal dan lain sebagainya, bentuk-bentuknya seperti itu. Bersisik gitu, terutama kayak gitu. Ya, Kalau Anunnaki ini kalau nggak salah yang bersayap gitu ya, dia modelnya ya, yang bersayap, ya bersayap. eee, kemudian juga, punya kemampuan bisa terbang dan lain sebagainya. Ini juga yang berarti bisa disebutkan mereka itu adalah, bagian-bagian dari ras ekstraterestrial yang mungkin pernah muncul pada saat zaman-zaman Pernah Atlantis singgah. gitu ya, pernah singgah. Oke, kayak Kalau, gitu. kalau pernah pelajari, legenda dari China kuno itu ada yang Mhm namanya, Niwa sama, Fuxi. Nah, mhm Niwa sama Fuxi itu ya, kalau mhm. di gambaran China kuno itu digambarkan sebagai manusia setengahnya itu di bagian bawah itu reptil, Ular seperti ular. itu. Noah saya tahu Jadi dia ular, betul, gitu. kaum Mhm. Anunnaki sepertinya masih ada kerabatan dengan Draconia, ada kerabatan dengan Oke oke Draconia. oke oke oke. Ya mungkin ya type tertentu lah.
Jadi seperti dunia manusia kan juga banyak rasnya gitu. Mhm Ya ras mhm mhm. Afrika, ras Asia gitu. Ya sana juga Oke ya mirip-mirip lah banyak rasnya. oke. Apa juga mungkin ada ras Pleiadians juga kayak gitu? Pleiadians, begini, Hmm, seperti tadi kita bilang bahwa awalnya semua bisa mhm, migrasi tinggal di ini, di bumi ya, mhm. setelah mungkin ada kesepakatan bahwa mereka udah ilegal kalau tinggal di bumi gitu kan. Jadi Oke, banyak yang pergi, ya mhm, jadi di dunia ini tinggal ya Homo sapiens itu yang legal, mhm. yang lain Iya iya iya. udah, Oke. sana. Mhm. Itu, tadi pikir sampai mana ya, kok tiba-tiba blank. Karena Nggak kecepatan ya apa-apa nggak begitu apa-apa kata-kata nggak keluar apa-apa. itu belum. Ini download-nya terlalu cepat ini, pelan-pelan dulu, atur nafas dulu. Download-nya luar biasa. Saya bisa lihat akselerasi download-nya Om Hengrudi itu luar Puzzle-nya banyak biasa. sekali, Iya 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 iya. Oke puzzle-nya oke. banyak sekali, Hmm. ya. Jadi, saya pikir sampai mana ya, ini jadinya nge-lag nih. Nge-lag, agak nge-lag. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita mungkin Ya, coba, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita ngomong tentang ya, beberapa teori nih, kita ngomong tentang beberapa teori. Ada yang bilang, taruhlah seorang profesor, namanya Profesor Santos gitu, yang pernah mengatakan bahwa, Atlantis ada kaitannya sama Sundaland. Sundaland yang mungkin ada di Nusantara, kayak gitu. Kalau menurut Koheng, apakah setuju atau mungkin punya pandangan sendiri atau bagaimana kemudian menyikapi teori yang seperti ini? Kayak gitu. bagi saya sih mungkin saja, Mhm ya. Jadi, mhm memang ada kemungkinan begitu. Ya kalau dia kan tadi saya baca sekilas dia kan mhm melihat berdasarkan ciri-cirinya bahwa itu mhm. ada di, sebenarnya tropis gitu kan. Iya iya. Tapi, perlu disadari bahwa bumi ini pernah ganti poros. Ada Bumi teori ini pernah ganti ganti poros. poros. Oke, Ada ini baru ada ini teori bahwa bumi ini pernah ini ganti nih poros. baru ini. Itu gimana? Bisa dijelaskan bagaimana teori ganti poros ini sebenarnya? Ya, tadi ini kan barat dan timur kan. Jadi Oke. zaman dulu itu barat dan timurnya belum tentu seperti yang hari ini gitu. Oke oke Ya. oke oke. Dan, kalau berdasarkan apa yang pernah saya baca, Mhm di pergunungan Himalaya, gunung tertinggi di dunia, di mhm. sana pernah ditemukan, fosil-fosil dari kerang. Artinya Oh, dulunya itu pernah jadi lautan. Ya jadi oke. dunianya udah putar, istilahnya ya, putarnya udah berkali-kali, Iya iya perubahannya udah. iya iya. Oh ya tadi, mumpung ke-download lagi. Nah, Oke oke oke. Mayans Gimana dan gimana gimana lain-lain. gimana gimana? Oke oke oke. Gimana gimana? Nah, itu cerita begini, kalau kita lihat sekarang Elon Musk ya, kita kasih, Mhm, perumpamaan. Elon Musk, iya. kita kan Mhm peradaban dunia kan udah mulai maju. Elon Musk punya mhm. ambisi untuk ke Mars, Iya secara fisik ke Mars, iya. kemudian Mhm membangun sana ada peradaban, ya kan. mhm Itu mhm cita-cita dia mau bikin di sana, Mars. mhm Bisa orang bisa settle di sana, bisa hidup sehat, tinggal di sana. mhm. Sementara di dunia ini juga ada kelompok yang lebih spiritual. Mereka itu Mmm, bisa istilahnya meninggalkan badannya, mau mhm. reinkarnasi di mana mereka bisa, ya Oke kan. oke oke Jadi oke. ada Iya jalur iya. yang namanya jalur reinkarnasi, bukan fisik. Mmm, Jadi mhm ketika mhm kita ada seorang spiritual yang tinggi, dia ketika di sana udah ada manusia, Mars udah ada manusia misalnya, mhm ya udah koloninya banyak. mhm Nah, mhm mhm. ada orang-orang di bumi yang spiritualnya tinggi, dia berniat untuk lahir di Mars lewat Oke. jalur reinkarnasi. Mhm mhm Jadi, mhm esensinya yang ke sana, bukan badannya. Jadi dia lahir di mhm. sana, perkawinan Iya. di sana, udah lahir di sana. Nah, jadi Oke. itu juga yang bisa terjadi lewat orang dari extraterrestrial. Mhm Mereka yang tidak datang secara fisik, tetapi mhm. mereka punya esens yang turun ke dunia, lahir lewat manusia. Oke Nah, oke 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 salah satu oke oke. teori saya Mhm salah satu teori saya adalah kelahiran dari Buddha. Jadi mhm waktu, apa, ibunya Buddha sedang mhm mengandung, mhm. belum mengandung, dia Oke. bermimpi datang, gajah dengan Mhm. taring Iya 6 iya. taring Gading warna putih gading ya, gading gading warna putih. gading ya Iya. betul. Heeh heeh.
betul. Eh, Gajahnya warna putih gitu. Gadingnya Mhm. ada 6, 3 pasang Ya, gitu kan. 3 Ya. pasang, heeh. Jadi setelah itu hamil gitu loh. Mhm Sama mhm. juga ketika misalnya Kristus gitu, Mhm Yesus, ya Isa mhm Al-Masih, mhm. sebelum datang udah ada yang kasih tahu, "Oh, kamu akan Mmm, mengandung dari Roh Kudus." iya 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 Ya iya. kan? Jadi ada Mhm berita semacam itu, seperti itu. mhm. Ya, jadi memang mereka kalau kita bilang kalau versi saya sih memang Mhm. bukan datang dari bumi ini, dari sana, Mmm, jauh di dari atas sana. sana, jauh di atas Dari yang sana mana nggak tahu ya. makanya disebutnya Ya. ascending ya, dia ascending, dia turun dari suatu tempat, kayak gitu. Descended, descended. Descending, oke, Dari descending, dia atas turun dari suatu tempat. Oke 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 oke, ini teori yang sangat menarik kalau begini nih. Jadi, eee, memang multifaktor bukan multi itu. iya, nggak hanya fisik tapi juga secara soul, secara jiwa, kayak gitu. Oke, dan apakah itu juga masih terjadi di saat ini? Atau hanya terjadi di periode itu? Masih? Masih, Oke sekarang oke malah banyak. oke. Sekarang malah banyak. Oke. Mhm Saya kenal beberapa teman yang satu dulunya pernah jadi ya kononnya dia past life regression pernah mhm. jadi ini putra putra mahkotanya ini Atlantis. Oke oke Pernah yang oke oke. seperti itu. Mmm, Nah, kenal juga beberapa yang mungkin Mas Yus kenal itu mhm. ya yang pernah tinggal di Atlantis juga ada beberapa lah. Ya teman-teman Oke. kita juga. Ya 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 ya, oke. Menarik sih. Kalau Jadi saya mhm, belum sampai sana. belum sampai Pas sana. live-nya belum kekorek sampai sana. Oke. Korek-koreknya dapat yang lain-lain. Iya betul, karena kan kaitannya sama past life, kaitannya sama kesadaran buat info ke teman-teman juga itu kan ada lapisan-lapisannya, ada layer-layer-nya kayak gitu. Dan itu nanti kayak bawang gitu terkupas 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 sampai kemudian akhirnya bisa connect ke suatu masa-masa tertentu, bahkan mungkin dalam suatu periode, termasuk juga periode-periode Atlantis ini ya, kayak gitu ya, Oh ya. Ya, betul. Oke. Nah, eee ini jadi kemudian terhubung dengan banyak teori, tapi kemudian berpusat pada satu satu sumber gitu, pada suatu suatu event juga, yaitu Atlantis dan Lemuria ini. Dan memang mungkin menjawab, ada kayak beberapa peninggalan-peninggalan yang mungkin disinyalir atau mungkin diduga bahwa itu juga peninggalan-peninggalan dari, ekstraterestrial kayak gitu. Itu kan juga 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 mungkin salah satu hal yang ya paling enggak buktilah kayak gitu, bahwa paling enggak teori ini nggak muncul Ya secara itu sebenarnya tiba-tiba kayak gitu. disembunyikan. Udah Itu sebenarnya disembunyikan. disembunyikan. Betul. Oke oke Banyak. oke. Sebenarnya cukup banyak, cuman Mhm. banyak zaman dulu itu tidak akses informasi itu tidak terbuka seperti ini. Ya. Sebagai Oke satu oke. contoh bahwa satu satu teori lagi adalah perbedaan waktu. Nah, teori Oke. perbedaan Mhm waktu ini sebenarnya banyak di legenda di manapun kita pernah dengar. mhm Satu hari di mhm. sana bisa 100 tahun di sini gitu. Iya iya iya, Itu cukup menarik juga. itu Mungkin juga pernah next dengar time lah itu. Mhm. ya. Oke oke, sangat menarik kalau kayak gitu. Eee Kalau kemudian kita lihat apakah taruhlah ini udah menjurus ke sebuah, timeline yang mungkin udah masuk ke sejarah sebenarnya. Apakah memang taruhlah peradaban-peradaban yang maju seperti mungkin taruhlah peradaban Mesir, atau mungkin peradaban Yunani, atau mungkin peradaban, tadi mungkin juga sudah disebut Sumeria kayak gitu. Apakah memang terhubung dengan para ekstraterestrial ini juga? Kayak gitu. Ya, Kalau menurut Koheng gimana? kalau menurut saya ya pasti. Mmm, Karena selama memuja dewa dan ada mhm bentuknya di peninggalan mereka, itu mhm. pasti bukan manusia gitu. Bukan bukan Oke. imajinasi mereka gitu. Jadi orang orang zaman kuno bisa bikin piramid gitu. I Mhm. apa, itu kan nggak mungkin orang, rajanya kurang kerjaan kemudian bangun tidur, mau bikin tiba-tiba paksa begitu banyak orang bikin bikin piramid gitu, nggak mungkin Iya gitu. iya iya. Iya Ya, iya iya iya. lebih mungkin adalah dia terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi, yang memberi dia Mmm. inspirasi, "Oh ini bangun ini," supaya terhubung ke sana. Kalau Mesir kuno Mmm. itu lebih terhubung ke Sirius,
Ya, jadi seperti Serius. spin itu ya, ya masih Mhm ya, mhm mhm mhm. seperti itu. Jadi Oke lebih ke ISIS, ORISIS ya grup sana lah. oke. ISIS, ORISIS, dan Horus ya teman-teman. Kalau Thoth, ada dewa-dewa kebijaksanaan, pengetahuan kalau nggak salah Thoth itu, apa mungkin juga terhubung ke situ juga? Ya, Heeh. ya betul betul. Jadi Oke oke oke. kadang-kadang juga, satu sosok yang sama mungkin di tempat yang berbeda punya nama yang berbeda. Oke. Menarik sekali, ini menarik sekali. Jadi, kepingan-kepingan puzzle-nya kayak kayak kalau dirangkai itu kayak seru gitu ya jadinya ya. Memang memang Banyak memang, sekali. Tapi banyak sekali. dan satu hal yang pasti adalah bahwa, ini belum fix, gitu loh. Mmm, Ini mhm masih mhm. terbuka gitu untuk informasi masuk dan menyelesaikan puzzle-puzzle. Mungkin ada yang salah pasang gitu loh. Jadi kita bisa koreksi, pasang lebih bagus sih. Jadi Iya dapat satu pasangan puzzle yang utuh gitu. iya. Apalagi mungkin kayak semacam mungkin taruhlah mungkin kalau ini teori saya kayak gitu, Bu. Kalau Koheng punya teori, saya juga punya teori gitu kan. Bahwa Ya, mungkin pasal-pasal ini juga terdapat di dalam cerita-cerita, taruhlah kitab suci atau mungkin cerita-cerita, Bible kalau mungkin misalnya di Kristen atau mungkin di cerita-cerita, eee, di Weda, Veda atau mungkin kitab suci agama Hindu atau Buddha kayak gitu, itu juga mungkin ada kepingan-kepingan pasal juga di situ yang mungkin sebenarnya itu terhubung dengan ya dalam tanda kutip, apakah itu ekstraterestrial atau mungkin, alien dan lain sebagainya, tapi itu mungkin dikodekan atau mungkin dikodifikasikan dalam bentuk bahasa-bahasa yang ya khas khas zaman keagamaan lah, zaman khas itu ya. dogmatis nih, zaman itu ya, kayak gitu. Atau nggak tahu apakah mungkin teori saya ini salah atau mungkin sebenarnya juga ada hal yang seperti itu? Kayak gitu. Mmm. Pandangannya kita cukup sama, bahwa semuanya Mmm, memang ada kaitannya. Jadi, mmm, walaupun menurut saya ya, terlalu mhm. banyak distorsi di kitab-kitab karena udah sekian ribu tahun gitu ya, banyak Oke 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 distorsinya oke. di perjalanan kitab, ya edit tambah sulam ya banyak, Mhm mhm ya bahas mhm, itu. kayak Tapi gitu. memang secara esensinya di dalam masih ada beberapa part yang menjelaskan itu gitu. Oke Seperti, oke. kitab Kejadian 6 kan, di sana kan Iya. disebutkan bahwa anak-anak Allah, eee, mengambil anak-anak manusia sebagai istri mereka. Nah, Mmm, seperti itu. Nah, oke itu oke ada. oke. Oke Jadi oke oke. perjanjian lama itu lebih lebih banyak yang menyatakan seperti itu. Oke. Iya 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 iya, termasuk juga mungkin ketika kelahiran Nabi Isa ada bintang yang menuntun Bintang ya, dari betul ya betul. Dan dari 3 arah orang bijak dari ya, timur ya. 3 orang bijak dari timur kayak gitu, saya sih kayaknya ngerasa kalau bintang itu bisa berpindah kemudian berhenti malah di Bethlehem, itu jangan-jangan apakah mungkin pesawat luar angkasa atau mungkin apa kayak gitu kan. Itu Ya juga maybe juga maybe ya kayak gitu. Tapi ya oke ini kita kembalikan lagi ke masing-masing kayak gitu karena masing-masing betul kita betul ini adalah teori-teori subjektif gitu kan ya, tapi cukup seru subjektif, untuk betul. dibicarakan kayak gitu. Dan sebenarnya kalau dari, Om Heng sendiri kemudian bagaimana arahnya untuk Atlantis ini? Eee, Nah, lebih berat mmm, ke fakta atau mungkin mitos atau bagaimana sih sebenarnya menyikapinya supaya kadang-kadang kita nggak keblinger juga gitu loh bahwa terlalu kebawa dengan euforia atau mungkin terbawa dengan, belief tentang Atlantis ini. Sebenarnya nyikapinya enaknya gimana sih tentang Atlantis ini? kalau saya sih begini, posisinya bahwa saya percaya, tetapi tidak mutlak. Mmm, Selalu oke. menyisakan ruang untuk keraguan dan bertanya dan koreksi. Itu itu aja. Kritis, Saya itu percaya, intinya, tapi kritis, heeh. tetapi menyisakan keraguan untuk bertanya dan koreksi, itu. Oke 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 oke. Nah ini buat teman-teman juga supaya kadang-kadang itu kita juga nggak bisa pungkiri itu kok yang, banyak sih grup-grup atau mungkin juga kelompok-kelompok ya mungkin mereka juga punya teori sendiri kayak gitu. Mereka juga punya, Ya, pemahaman sendiri yang kadang-kadang malah cenderung dalam tanda kutip "memaksakan" kayak gitu, cenderung dalam tanda kutip mhm, kayak
nggak boleh diganggu gugat. Padahal sebenarnya saya pribadi lebih suka yang seperti ini, terbuka, percaya tapi nggak mutlak kayak gitu dan membuka ruang untuk Ya, koreksi atau mengkritik. Saya pikir juga lebih baik kayak gitu itu. Dan ini juga mencegah supaya orang-orang itu nggak, apa ya, kalau kalau bahasa saya nggak kemudian hanya percaya buta, nggak hanya kemudian langsung menerima itu mentah-mentah. Apalagi kalau misalnya dibilang bahwa, "Oh, Anda masih keturunan pendetanya Atlantis, Anda dulu yang pegang, kunci perpustakaannya Atlantis," kayak gitu kan malah justru bikin orang-orang malah justru ya terbenam atau mungkin malah larut dengan euforia yang sebetulnya ya belum tentu benar juga, yang tetap harus dikaji juga kan, kayak gitu itu. betul. Oke. Nah, kok yang ini mungkin pertanyaan terakhir kayak gitu ya, aku mau nanya sebelum di penghujung acara aku juga mau nanya sebenarnya kalau misalnya, eee, Koheng punya referensi atau mungkin sebenarnya ketika mencari data atau informasi tentang Atlantis ini, eee, apa yang kemudian Koheng bisa sarankan? Atau mungkin ada referensi-referensi tertentu berupa buku atau mungkin berupa, eee, penulis atau pengarang yang mungkin bisa jadi rujukan kayak gitu terkait dengan data-data Atlantis ini? Oke, ini juga saya ada sesuatu yang menarik bahwa Mhm, banyak sekali orang bikin meme di sosial media meragukan bahwa ketika orang belajar lewat, Google sama YouTube. mhm, Mereka oke. banyak yang bikin, bahan candaan. Tetapi Mhm, saya bilang bahwa belajar dari Google ataupun YouTube mhm, selama, yang menulis ataupun yang membuat konten itu dia kredibilitasnya bagus, itu bisa mhm. didengarkan. Itu bisa menjadi bahan Mmm, pembelajaran yang baik, ya. oke. Artinya berpulang pada orangnya masing-masing, Mhm, siapa yang sampaikan gitu. Ya siapa yang oke sampaikan, oke oke oke. kredibilitasnya seperti apa. Ya Mmm, kredibilitas mhm, seperti itu yang penting. Karena kalau mhm tidak mhm. ada kredibilitas main ngarang aja sih ya ya jadi subjektif gitu, sangat subjektif. Oke. Nggak salah juga sih itu, Iya iya iya. nggak salah Tapi juga sih, subjektif tapi jadi. lagi-lagi subjektif Betul, tapi kalau kemudian dipaksakan dan kemudian itu tidak betul, dibuka ruang betul, untuk mengkritisi kan berbahaya juga ya Ko ya kalau bisa kayak gitu betul, itu ya. betul. Oke oke oke. Ya lama-lama itu kan bakal ditinggalkan juga sebenarnya. Ketika sekarang Mmm, kan, cukup transparan ya, iya iya. informasi cukup transparan ya, Anda Mhm. bisa punya otak lah, punya logika berpikir yang sehat. Ya Ya. tetapi kadang-kadang ya memang rasa itu nggak bohong. Iya, Kadang-kadang rasa orang nggak udah pernah bohong, bohong energi gitu. rasa itu nggak pernah bohong, emang seperti itu. Oke, setuju setuju Itu setuju sih. setuju. Oke, baik, ini benar-benar malam yang saya happy banget saya bisa dapat sharing, wow banyak sekali ilmunya, banyak sekali informasinya, banyak sekali datanya dan saya pikir pun teman-teman setuju bahwa, data-data tentang Atlantis ini dan pembicaraan dengan Koheng pada malam hari ini benar-benar bisa membuka pikiran kita semua, bisa membuka, informasi, bisa membuka juga kasanah, untuk pembelajaran, ilmu, dan lain sebagainya, menerima informasi, itu juga, bagaimana kemudian menyikapinya. Dan ini saya pikir komplit lah pada malam hari ini, kayak gitu ya. Aku makasih banget kok Heng, udah sharing, sudah Thank you. berbagi di kita pada malam hari ini, namun waktu juga yang harus memisahkan kita, mudah-mudahan nanti kok Heng, saya juga harus tagih Ya, untuk topik-topik berikutnya harus jadi narasumber, oke? Dan tentu saja ya nanti masih amin banyak lagi yang selama harus bisa. oke oke, tentu saja, nggak mungkin saya minta Goheng untuk bahas yang astral-astral ya, nggak mungkin, bukan levelnya kalau kayak gitu Ya, itu. Cukup saya aja nanti yang bahas itu. Oke? Nah, teman-teman, malam hari ini cukup sampai sekian dulu kita bahas ngobrol-ngobrol tentang Atlantis dan kita jumpa lagi di waktu berikutnya, di konten-konten berikutnya tentu saja yang lebih seru, yang lebih oke lagi dengan narasumber-narasumber yang lebih ciamik lagi. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng sehingga Anda tidak pernah ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Diari Mata Indigo. Mas Yus bersama Koheng pamit. Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di topik yang lebih menarik lagi. Mas Yus pamit, selamat malam. Bye-bye.